Katanya Anies Aher 99,9%. Awas, AHY ngambek, gak mau pulang dari Jerman. Nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies insya Allah, kata Aher, Sapan Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam sambutannya. Sambutan tersebut disampaikan Aher terkait dengan partainya dan Anies Baswedan yang telah memiliki chemistry kuat menyongsong Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah calon presiden dari Partai Nasdem. Pertemuan tersebut, selain demi cepat terbentuknya koalisi, juga ditengarai terkait dengan pencarian calon wakil presiden. Sejauh ini dua nama yang santer disebut, Aher dan AHY dari Demokrat. Sementara rencana koalisi akan dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara beberapa hari yang lalu, AHY yang seakan tak mau kalah sudah melebih langsung Surya Paloh, orang dibalik kemunculan Anies sebagai capres. Di depan Surya Paloh langsung, AHY secara lugas menyatakan kesiapannya sebagai cawapres. Bahkan ketika Ketua Umum Partai Nasdem itu masuk menyatakan perlu menyampaikan frekuensi partainya dengan PKS dan Demokrat demi koalisi. Lalu siapa yang akan memenangkan persaingan itu? AHY atau Aher yang akan terpilih Anies sebagai calon pendamping nanti? Seperti peluangnya 33,67%, 33,67%, 33,67%. AHY ataupun Aher peluangnya sama-sama sepertiga, sementara 33,67% lainnya adalah peluang bakal cawapres berasal dari luar partai. Seperti diketahui Nasdem mengingat Anies berpasangan dengan nama yang berasal dari luar ketika partai politik calon anggota koalisi mereka. Fokus ke pasca pertemuan Anies dan dengan Aher atau PKS punya peluang menjadi pendamping Anies. Aher punya kelebihan, berasal dari PKS yang dikenal punya simpatisan dengan tingkat loyalitas dan memilih tangsi yang tinggi. Menjadi kelebihan Aher yang utama, suara PKS dipastikan tidak akan terbagi selayaknya partai politik lainnya. Konsolidasinya tidak perlu diragukan. Suara dan dukungannya yang patut diperhitungkan oleh Anies. Selain itu, PKS juga sudah dikenal dari lama punya kekuatan di media sosial yang patut untuk diperhitungkan. Kelebihan lainnya akan menjadi modal penting dalam kampanye nanti. Dari Aher secara personal, sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode tentu juga sebuah keunggulan. Pengalamannya di pemerintahan tidak perlu diragukan. Sementara Jawa Barat diketahui sebagai penyumbang calon pemilih terbesar, tentu dipastikan akan menjadi lumbung suara bagi Aher. Seandainya Aher lah yang terpilih, bisa jadi AHY akan ngambek sengambek-ngambeknya. Jangan-jangan tidak mau pulang dari Jerman. Katanya Anies Aher 99,9%. Awas, AHY ngambek, gak mau pulang dari Jerman. Nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies insya Allah, kata Aher, Sapan Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam sambutannya. Sambutan tersebut disampaikan Aher terkait dengan partainya dan Anies Baswedan yang telah memiliki chemistry kuat menyongsong Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah calon presiden dari Partai Nasdem. Pertemuan tersebut, selain demi cepat terbentuknya koalisi, juga ditengarai terkait dengan pencarian calon wakil presiden. Sejauh ini dua nama yang santer disebut, Aher dan AHY dari Demokrat. Sementara rencana koalisi akan dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara beberapa hari yang lalu, AHY yang seakan tak mau kalah sudah melebihi langsung Surya Paloh, orang dibalik kemunculan Anies sebagai capres. Di depan Surya Paloh langsung, AHY secara lugas menyatakan kesiapannya sebagai cawapres. Bahkan ketika Ketua Umum Partai Nasdem itu masuk menyatakan perlu menyampaikan frekuensi partainya dengan PKS dan Demokrat demi koalisi. Lalu siapa yang akan memenangkan persaingan itu? AHY atau Aher yang akan terpilih Anies sebagai calon pendamping nanti? Seperti peluangnya 33,67%, 33,67%, 33,67%. AHY ataupun Aher peluangnya sama-sama sepertiga, sementara 33,67% lainnya adalah peluang bakal cawapres berasal dari luar partai. Seperti diketahui Nasdem mengingat Anies berpasangan dengan nama yang berasal dari luar ketika partai politik calon anggota koalisi mereka. Fokus ke pasca pertemuan Anies dan dengan Aher atau PKS punya peluang menjadi pendamping Anies. Aher punya kelebihan, berasal dari PKS yang dikenal punya simpatisan dengan tingkat loyalitas dan memilih tangsi yang tinggi. Menjadi kelebihan Aher yang utama, suara PKS dipastikan tidak akan terbagi selayaknya partai politik lainnya. Konsolidasinya tidak perlu dilakukan. Suara dan dukungannya yang patut diperhitungkan oleh Anies. Selain itu, PKS juga sudah dikenal dari lama punya kekuatan di media sosial yang patut untuk diperhitungkan. Kelebihan lainnya akan menjadi modal penting dalam kampanye nanti. Dari Aher secara personal, sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode tentu juga sebuah keunggulan. Pengalamannya di pemerintahan tidak perlu diragukan. Sementara Jawa Barat diketahui sebagai penyumbang calon pemilih terbesar, tentu dipastikan akan menjadi lumbung suara bagi Aher. Seandainya Aher lah yang terpilih, bisa jadi AHY akan ngambek sengambek-ngambeknya. Jangan-jangan tidak mau pulang dari Jerman.